Dalam kehidupan, seringkali kita dibesarkan dengan pemahaman bahwa setiap tindakan salah akan berujung pada hukuman, entah dari masyarakat, hukum, atau bahkan Tuhan. Namun, ada sudut pandang yang lebih dalam dan lebih halus, bahwa kehidupan ini bukan tentang penghukuman, melainkan tentang resonansi. Bukan tentang tangan luar yang menghukum, tapi tentang getaran yang menarik pengalaman sefrekuensi. Kita adalah makhluk bebas untuk memilih pikiran, emosi, dan tindakan. Tapi kebebasan ini bukan tanpa akibat, ia membawa konsekuensi energi. Setiap niat, setiap perasaan, setiap keputusan yang kita buat menghasilkan frekuensi tertentu. Dan dari frekuensi itulah kehidupan kita dibentuk. Ketika kita memilih sesuatu yang tidak selaras dengan sumber, dengan esensi murni dari siapa kita sebenarnya, kita merasa terhambat, tersesat, stagnan. Itu bukan hukuman. Itu hanya tanda bahwa kita sedang menjauh dari arus alami kehidupan. Arus yang, jika diikuti, membawa kejelasan, kedamaian, dan kelimpahan. Tidak selaras dengan sumber artinya tidak mengalir. Bayangkan sungai yang jernih, mengalir deras, tenang dan kuat. Ketika kita menempatkan batu besar di tengah arusnya, dalam bentuk pikiran negatif, ketakutan, atau penolakan terhadap siapa kita sebenarnya, maka aliran itu terganggu. Kita merasa lelah, bingung, atau bahkan hampa. Ini bukan karena kita dihukum, melainkan karena kita melawan arah yang secara alami ingin membawa kita pada ekspansi dan kebahagiaan. Getaran kita bukan hanya menciptakan masa depan, tapi juga membentuk cara kita mengalami masa kini. Ia adalah penyebab dan sekaligus hasil. Lingkaran dinamis yang terus-menerus mencerminkan siapa kita pada saat itu. Jadi, ketika hidup tampak tidak adil atau berat, pertanyaan yang sejati bukanlah apa yang salah dengan dunia, melainkan apa yang sedang saya pancarkan. Dan bukan untuk menyalahkan diri, tapi untuk mengingatkan, kita selalu bisa memilih kembali, memilih arah baru, memilih getaran yang lebih jernih, lebih ringan, lebih selaras dengan siapa kita sebenarnya. Karena pada akhirnya, kehidupan tidak pernah menghukum, ia hanya merespons. Kita hidup di dunia yang penuh paradoks. Ada kebaikan yang menyentuh hati, dan ada luka yang terasa begitu dalam. Dalam kebisingan dan kekacauan itu, kadang kita bertanya, mengapa orang bisa menyakiti sesamanya? Atau, bagaimana mungkin seseorang memilih untuk menghancurkan daripada menyembuhkan? Jawabannya bukan karena manusia itu pada dasarnya jahat, melainkan karena mereka terputus dari sumber. Tidak ada tindakan menyakitkan yang lahir dari seseorang yang sedang tersambung dengan energi sumber, energi murni dari cinta, kesadaran, dan keutuhan. Ketika seseorang benar-benar selaras dengan dirinya yang terdalam, yang keluar dari dirinya hanyalah kedamaian, empati, dan kebaikan yang alami. Tidak dibuat-buat, tidak diusahakan, ia hanya mengalir. Ketika kita terhubung dengan sumber, kita menjadi penyembuh. Bukan karena kita berusaha menyembuhkan dunia dengan tenaga yang melelahkan, tetapi karena kehadiran kita sendiri menjadi jernih, damai, dan menyegarkan. Kita menjadi ruang aman bagi orang lain. Bahkan dalam diam, kita mengangkat yang lain, karena energi kita membawa resonansi yang lebih tinggi. Sebaliknya, tindakan yang menyakiti, memanipulasi, atau merusak bukanlah tanda kekuatan, tapi pertanda keterpisahan. Mereka yang menyakiti sejatinya sedang terputus dari kesadarannya sendiri. Mereka bergerak dari luka, bukan dari cinta. Dan saat itulah kita bisa melihat mereka bukan sebagai monster, tapi sebagai jiwa yang kehilangan cahaya dalam dirinya sendiri. Koneksi dengan sumber bukan hanya soal meditasi atau doa. Ia tentang cara kita berpikir, merasakan, merespons. Ia tentang memilih kejelasan di tengah kebingungan, memilih damai di tengah kemarahan, memilih kasih ketika ego ingin membalas. Bukan karena kita ingin jadi baik, tapi karena kita tahu bahwa itulah kita yang paling sejati. Dan ketika satu jiwa memilih untuk kembali tersambung, seluruh dunia mendapat manfaatnya. Bukan lewat pidato besar atau gerakan masif, tapi lewat hal-hal kecil, sebuah senyum tulus, kata-kata yang menyembuhkan, atau bahkan getaran tenang dari hati yang damai. Dunia tidak diangkat oleh banyak tangan yang mendorong, tapi oleh banyak hati yang terhubung.
Sejak kecil, kita diajari bahwa cinta datang dari luar, dari pujian orang tua, perhatian pasangan, atau penerimaan dari lingkungan. Kita belajar bahwa untuk merasa dicintai, kita harus memenuhi syarat-syarat tertentu, menjadi baik, patuh, menarik, atau sukses. Tanpa sadar, kita menanamkan pola yang berbahaya, bahwa kebahagiaan kita tergantung pada respons orang lain, dan dari situlah ilusi dimulai. Ketika kita menggantungkan kebahagiaan pada orang lain, kita menyerahkan kendali atas perasaan kita. Satu kata yang menyakitkan bisa menghancurkan hari kita, satu tindakan yang diabaikan bisa memicu badai emosi. Kita menjadi seperti layang-layang, terbang tinggi saat dipuji, terjatuh saat diabaikan. Bukan karena kita lemah, tapi karena kita lupa, pusat kendali itu selalu ada di dalam diri kita. Inilah akar dari cinta bersyarat. Cinta yang berkata, "Aku bahagia jika kamu melakukan ini," atau "Aku merasa berharga jika kamu mencintaiku." Ia terdengar romantis di permukaan, tapi pada dasarnya, ia adalah ketergantungan yang menyamar. Sebaliknya, kemandirian emosional bukan berarti menutup diri atau menjadi dingin. Ia adalah kekuatan lembut yang berkata, "Aku mencintaimu, tapi aku tidak membutuhkanmu untuk merasa utuh." Ia adalah kedewasaan batin yang mampu menyambut cinta tanpa kehilangan arah saat cinta itu berubah bentuk. Ia bukan tentang tidak peduli, tapi tentang tidak terikat secara rapuh pada validasi eksternal. Mengajarkan orang lain bahwa kebahagiaan mereka berasal dari luar adalah warisan yang tidak ingin kita teruskan. Sebab, kebahagiaan sejati bukan sesuatu yang diberikan, tapi sesuatu yang disadari. Ketika seseorang menyadari bahwa rasa damai bersumber dari dalam, ia berhenti menuntut dunia untuk membuatnya bahagia. Ia menjadi sumber kebahagiaan itu sendiri. Dan saat dua orang yang sudah utuh saling mencintai, cinta itu tidak lagi penuh tuntutan, tapi menjadi ruang aman untuk tumbuh bersama tanpa saling mengikat dengan rantai ketakutan. Kita tidak diciptakan untuk saling memenuhi kekosongan, tapi untuk saling merayakan kelimpahan jiwa masing-masing. Kita tumbuh dalam budaya yang cepat menyimpulkan. Ketika melihat seseorang yang hidupnya tampak berat, naluri pertama kita seringkali adalah rasa kasihan. Kita ingin menolong, ingin membetulkan, ingin mereka hidup lebih baik, seperti kita. Tapi di balik niat baik itu, sering tersembunyi asumsi yang merendahkan, bahwa cara hidup kita adalah standar universal, bahwa kita tahu lebih baik tentang bagaimana seharusnya kehidupan berjalan. Padahal, penderitaan bukan selalu tanda kelemahan. Kadang, itu adalah fase penting dalam alkimia jiwa, sebuah medan vibrasi tempat seseorang mengasah kehadiran, merangkul bayangan, dan menyalakan kembali cahaya batinnya. Jika kita melihat kehidupan hanya dari permukaan, kita mungkin mengira bahwa mereka yang memiliki lebih banyak materi adalah yang paling bahagia. Tapi getaran tidak mengenal saldo rekening atau alamat rumah. Ia mengenal frekuensi antara keinginan dan keyakinan. Ada orang yang hidup dalam kemewahan, tapi hatinya kerontang karena tidak percaya bahwa dirinya layak dicintai. Ada pula yang hidup sederhana tapi memancarkan ketenangan mendalam karena keyakinannya selaras dengan realitasnya. Kebahagiaan tidak ditentukan oleh apa yang dimiliki, tapi oleh seberapa sejalan seseorang dengan getaran dirinya sendiri. Ketika kita melihat seseorang yang sedang berjuang, alih-alih merasa kasihan, kita bisa memilih untuk melihat mereka dengan rasa hormat. Mungkin mereka sedang mengalami kurikulum jiwa yang tidak kita pahami, mungkin mereka sedang melepaskan ilusi, menyusun ulang fondasi hidup, atau bahkan sedang menjadi saluran bagi pembelajaran kolektif. Kita tidak perlu memaksa kucing untuk hidup seperti anjing. Masing-masing jiwa datang dengan keunikan, dengan kontrak batin, dengan getaran yang berbeda. Tugas kita bukan menilai siapa yang lebih tinggi atau lebih rendah, tapi menyadari bahwa setiap jalan adalah bagian dari simfoni yang lebih besar. Melihat dengan getaran bukan berarti menutup mata terhadap penderitaan, tapi membuka mata batin untuk memahami bahwa tidak semua penderitaan adalah sesuatu yang harus dihilangkan. Kadang, ia hanya perlu dilihat, dihormati, dan dibiarkan mengalir menuju transformasinya sendiri.
Dalam dunia energi, empati bukanlah belas kasihan yang memandang ke bawah. Ia adalah kehadiran sejajar yang berkata, "Aku melihatmu, aku percaya padamu, dan aku tahu kamu sedang berjalan ke arah cahaya dengan caramu sendiri." Sulit dipercaya, bahkan mungkin menyinggung logika kita, bahwa ada jiwa yang memilih untuk lahir dalam kemiskinan, kekerasan, atau penderitaan. Pikiran manusia, dengan segala keterbatasannya, akan bertanya, siapa yang waras dan mau memilih jalan seperti itu? Tapi di balik tabir tubuh dan nama, kita bukan sekadar manusia. Kita adalah kesadaran yang luas, yang datang ke dunia ini bukan untuk mencari kenyamanan semata, tapi untuk mengalami, mengenali, dan memperluas cinta dari sudut pandang yang tak terduga. Tidak ada jiwa yang dipaksa masuk ke dalam kondisi tertentu. Bahkan dalam realitas yang tampak keras, ada persetujuan halus yang terjadi sebelum kelahiran, sebuah niat spiritual yang dalam. Bukan niat untuk menderita, tapi niat untuk memahami sesuatu melalui pengalaman langsung, untuk menghidupi fragmen kehidupan yang belum disentuh oleh cahaya kesadaran. Jiwa datang dengan pertanyaan, bukan jawaban. Datang bukan hanya untuk menyembuhkan, tapi juga untuk bertanya, bagaimana rasanya mencintai dalam keadaan penuh luka? Atau, apa artinya memaafkan ketika keadilan dunia tak berpihak? Pertanyaan-pertanyaan ini tidak dijawab dari surga. Mereka dijawab di bumi, melalui tubuh, air mata, keberanian, dan keheningan malam yang panjang. Ketika kita menyaksikan seseorang yang melalui kesulitan yang tak kita pahami, kita sering lupa bahwa mereka mungkin sedang menjalani peran yang sangat penting dalam kesadaran kolektif. Mungkin mereka adalah cermin bagi belas kasih kita. Mungkin mereka adalah pemantik bagi perubahan sosial. Atau mungkin mereka sedang menjalani bab paling dalam kisah evolusi jiwa mereka sendiri. Penderitaan, dalam kerangka ini, bukan hukuman. Ia bisa menjadi panggilan, sebuah sinyal bahwa ada potensi yang belum dibangkitkan. Ia memaksa kita menoleh ke dalam, mencari sumber kekuatan yang tidak akan pernah kita temukan saat semuanya mudah. Kita tidak selalu harus mengerti perjalanan setiap jiwa, tapi kita bisa memilih untuk tidak menghakimi. Kita bisa memilih untuk percaya bahwa, meskipun dari luar tampak seperti kehancuran, di baliknya mungkin sedang tumbuh taman yang belum bisa kita lihat. Dalam kesatuan besar tempat semua jiwa terhubung, tidak ada pengalaman yang sia-sia. Bahkan saat kita tidak memahami alasan di baliknya, cinta yang mengatur semuanya tidak pernah tertidur. Setiap pengalaman, tak peduli sekelam apapun, menyisakan jejak halus dalam batin kita, sebuah dorongan, sebuah keinginan, dan dari keinginan itulah semesta mulai bekerja. Seringkali kita meremehkan kekuatan keinginan, karena kita mengukurnya dari apa yang mungkin menurut logika atau realitas saat ini. Tapi keinginan bukan produk dari dunia fisik, ia lahir dari getaran. Dari resonansi batin yang berkata, aku tahu ada sesuatu yang lebih selaras untukku. Dan saat getaran itu dijaga, dirawat, dan diimani, perubahan mulai menyusun jalannya. Keinginan adalah benih transformasi, tapi benih hanya tumbuh jika tanahnya mendukung. Tanah itu adalah getaran kita. Kita bisa menginginkan perubahan, tapi selama kita memupuk ketakutan, keraguan, atau penolakan terhadap kemungkinan baru, benih itu tidak akan bertunas. Bukan karena semesta menolak, tapi karena kita belum membuka ruang untuk menerima. Saat seseorang mengalami titik terendah dalam hidupnya, seringkali muncul keyakinan bahwa tidak ada jalan keluar, bahwa realitas ini mutlak, tapi itu hanya gema dari getaran lama yang terus diputar ulang. Begitu kita mulai menciptakan getaran yang baru, dengan percaya, berharap, atau bahkan sekadar membayangkan kemungkinan yang lebih baik, maka celah pun terbuka. Transformasi tidak memerlukan kekuatan besar dari luar. Ia memerlukan keharmonisan kecil di dalam. Harmoni antara apa yang diinginkan dan apa yang dipercaya. Di sanalah pintu mulai terbuka. Bukan karena dunia berubah duluan, tapi karena kita yang lebih dulu menyelaraskan frekuensi kita dengannya.
Semesta bukan entitas yang menilai siapa yang layak dan siapa yang tidak, ia hanya merespons getaran. Dan dalam dunia getaran, keyakinan adalah kunci. Bukan seberapa keras kita menginginkan, tapi seberapa selaras kita dengannya. Apapun bisa berubah, bukan karena kita menolaknya dengan benci, tapi karena kita memeluk visi baru dengan cinta, karena kita mengizinkan diri kita percaya bahwa perubahan itu mungkin, bahwa keinginan kita sah, bahwa suara kecil di dalam hati yang berkata, ada hidup yang lebih baik, bukan ilusi, melainkan panggilan dari masa depan yang sudah menunggu untuk diwujudkan. Ada saat dalam hidup ketika kita bertanya, mengapa ini harus terjadi padaku? Saat badai datang, saat kita disakiti, saat dunia tampak tidak adil, kita cenderung menganggap bahwa kita sedang dikutuk, dihukum, atau tertinggal dari kasih semesta. Tapi bagaimana jika semua itu bukan kutukan, melainkan katalis? Kontras, perbedaan antara apa yang kita alami dan apa yang kita inginkan, bukanlah tanda bahwa hidup melawan kita. Ia adalah undangan, ia adalah pendorong, ia adalah percikan pertama dari api perubahan. Beberapa jiwa datang ke dunia ini tidak untuk berjalan di jalan yang mulus, tapi untuk mengguncang, membangkitkan, menanyakan ulang. Mereka datang membawa kontras, agar permintaan kolektif menjadi lebih kuat. Mungkin mereka tidak akan pernah menjadi penerima dari perubahan yang mereka picu. Tapi tanpa kehadiran mereka, pertanyaan besar tidak akan pernah ditanyakan. Dan tanpa pertanyaan, tidak akan ada pertumbuhan. Peran kita dalam kehidupan ini tidak selalu sebagai penerima cahaya. Kadang, kita adalah pemantik api. Kadang, kita adalah suara yang menggugah sistem yang lama tertidur. Kadang, kita adalah pelajaran hidup bagi orang lain, sekaligus guru bagi diri sendiri. Kontras membuat kita sadar, ia mendorong kita untuk bertanya, apa yang sebenarnya aku inginkan? Ia memaksa kita menelah ulang nilai, prioritas, bahkan makna eksistensi. Dan dari titik itu, sebuah arah baru mulai lahir. Pertumbuhan sejati tidak terjadi dalam kenyamanan. Ia muncul dari ketegangan antara apa yang ada dan apa yang seharusnya. Ia tumbuh dari rasa tidak selaras yang mendesak untuk dipulihkan. Maka, ketika kontras datang, jangan buru-buru mengusirnya. Dengarkan, resapi, karena di dalamnya ada pesan yang hanya bisa dipahami lewat getaran, bukan logika. Dunia berubah bukan karena kita semua sepakat dalam kenyamanan, tapi karena ada jiwa-jiwa yang berani bertanya, merasa, dan memaksa gerbang lama untuk terbuka. Mereka adalah penyelaras realitas baru, meski prosesnya tampak kacau dari luar. Jadi saat hidup memberi kita hal yang tampaknya bertolak belakang dari apa yang kita harapkan, ingatlah, ini bukan akhir, ini permulaan. Sebuah kesempatan untuk menyadari kekuatan kita dalam memilih, dalam mengarahkan getaran, dan dalam mengubah dunia, dimulai dari dalam diri. Dalam pencarian makna, manusia sering terjebak dalam keinginan untuk menemukan satu jalan yang benar. Satu cara hidup yang suci, satu bentuk kebahagiaan yang ideal. Tapi kehidupan spiritual bukanlah barisan orang yang berjalan dalam formasi seragam menuju puncak yang sama. Ia lebih menyerupai taman liar penuh warna, di mana tiap bunga tumbuh dengan bentuk, wangi, dan ritme yang berbeda. Jiwa tidak datang ke bumi ini untuk menyeragamkan pengalaman, tetapi untuk memperkaya kesadaran kolektif. Setiap jalan yang dilalui, entah itu lembut atau terjal, terang atau gelap, adalah bagian dari tarian besar yang menari menuju pemahaman yang lebih dalam tentang cinta, keberadaan, dan kebebasan. Tidak semua orang perlu menjadi penyembuh, tidak semua harus menjadi guru meditasi, atau berpakaian putih, atau berbicara dengan kata-kata lembut. Ada yang menemukan Tuhan dalam kesunyian hutan, ada yang menemukannya dalam keramaian kota, ada yang bangkit lewat tangis, ada pula yang tercerahkan lewat tawa. Tidak ada satu bentuk yang lebih mulia dari yang lain, yang ada hanyalah keaslian. Keberagaman bukan ancaman bagi kesadaran, melainkan bahan bakarnya, karena lewat perbedaan, kita belajar untuk mencintai tanpa syarat.
kita belajar untuk melihat cahaya di dalam cara yang tidak kita pilih. Kita berhenti berusaha mengubah orang agar menjadi seperti kita dan mulai menghargai mereka karena mereka adalah mereka. Jalan spiritual bukanlah jalur lurus, ia penuh liku, cabang, dan percabangan di setiap langkah. Dan setiap jiwa memiliki peta yang tak bisa dibandingkan dengan yang lain. Memaksakan satu peta pada semua orang hanya akan membuat jiwa tersesat, bukan tercerahkan. Menerima keberagaman adalah bentuk tertinggi dari kebijaksanaan. Ia berkata, "Aku tidak butuh kamu menjadi seperti aku untuk bisa mencintaimu." Ia mengakui bahwa Tuhan bisa tampil dalam berjuta wajah, berjuta suara, berjuta jalan pulang, dan semua itu sah. Ketika kita mulai menghargai perbedaan, kita membuka gerbang baru dalam kesadaran kita, bahwa cinta sejati tidak membutuhkan keseragaman. Ia hanya butuh kehadiran. Dan ketika cinta hadir, perbedaan bukan lagi pemisah, melainkan harmoni yang memperindah simfoni semesta. Di tengah hiruk-pikuk dunia yang penuh luka dan keresahan, mudah bagi kita untuk merasa bertanggung jawab menyelamatkan segalanya. Kita ingin memperbaiki, menyembuhkan, menyadarkan, bahkan menyucikan dunia dari ketidaksempurnaannya. Tapi seringkali, dalam upaya menyelamatkan dunia, kita justru kehilangan pusat diri sendiri. Kebenarannya mungkin sederhana, namun menantang untuk diterima. Tugas utama kita bukan mengubah dunia, tetapi menyelaraskan diri dengan sumber energi kita. Bukan berlari keluar, tetapi kembali ke dalam. Kita dilahirkan bukan untuk menjadi tukang perbaiki semesta, melainkan saluran dari harmoni yang lebih besar. Dan harmoni itu tidak dicapai melalui kerja keras yang menguras, melainkan melalui kehadiran yang utuh. Ketika kita mulai merasa sebaik mungkin dari tempat kita berdiri sekarang, bukan nanti, bukan jika sudah sempurna, maka dari tempat itulah perubahan sejati memancar, bukan lewat paksaan, tapi lewat resonansi. Energi tidak pernah berbohong. Seseorang yang benar-benar selaras tidak perlu meyakinkan siapapun, kehadirannya cukup. Kata-katanya lembut tapi berdampak. Sikapnya tidak mencolok, tapi menginspirasi. Ia bukan pemaksa, tapi penarik. Ia bukan pahlawan dunia, tapi cahaya yang membimbing tanpa menunjuk arah secara paksa. Dunia tidak membutuhkan lebih banyak penyelamat. Dunia membutuhkan lebih banyak jiwa yang hadir, damai, dan utuh. Dari keberadaan mereka yang utuh itulah, gelombang perubahan merambat secara alami, seperti riak air dari batu kecil yang jatuh di permukaan danau. Biarkan setiap orang menjalani pengalaman mereka. Biarkan mereka jatuh, bangun, dan menemukan sendiri pelajaran yang mereka butuhkan. Kita bukan pengendali kehidupan orang lain. Yang bisa kita lakukan hanyalah menjadi versi paling harmonis dari diri sendiri dan membiarkan getaran itu menjadi pelita di tengah gelapnya pencarian. Dan siapa tahu, tanpa berusaha mengubah siapapun, kita justru menjadi alasan seseorang terinspirasi untuk kembali menyelaraskan diri mereka sendiri. Itulah kekuatan sejati, bukan dari gempita aksi besar, tapi dari tenangnya kehadiran yang selaras. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk dukung channel ini terus berkembang. Sampai jumpa di video selanjutnya.